Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifatul Badriyah dan ini adalah nama teman kelompok saya. Kami dari kelompok 5 membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran MI yang diampu oleh Ibu Nur Fitri Amalia MPD. Di sini kami akan menjelaskan materi terkait pemilihan media pembelajaran yang terdiri dari 4 submateri. Dasar pertimbangan pemilihan media. Yang pertama, alasan teoritis. Pemilihan media pembelajaran berdasarkan pada konsep pembelajaran sebagai sistem yang terdiri atas beberapa komponen yang saling berhubungan agar mencapai pada tujuan pembelajaran yang diinginkan. Media pembelajaran ini dipilih berdasarkan kesesuaiannya yang diawali dari tujuan pembelajaran, materi, metode, strategi, dan karakteristik siswa. Jadi, dasar pertimbangan dalam memilih media cukup sederhana, yaitu bisa mencukupi kebutuhan atau mencapai tujuan yang diinginkan. Faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih media, yang pertama, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, sesuai dengan metode pembelajaran yang dipakai, yang ketiga, sesuai dengan materi pembelajaran yang diajarkan, yang keempat, keefektifan, yang kelima, sesuai dengan keadaan siswa. Yang keenam, kualitas teknis. Yang ketujuh, biaya pengadaan. Yang kedelapan, ketersediaan dan kemudahan memperoleh media. Yang kesembilan, fleksibilitas dan kenyamanan media. Yang kesepuluh, sesuai keterampilan yang guru gunakan. Dan yang kesebelas, ketersediaan waktu. Yang kedua belas, sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan. Yang kedua, alasan praktis. Alasan praktis yang berkaitan dengan pertimbangan dan alasan pendidik adalah mengapa menggunakan media pembelajaran. Ada beberapa sebab seorang pendidik seperti guru, dosen, dan yang lain sebagainya memilih media. Yang pertama, demonstration. Media bisa dipakai sebagai alat atau perangkat untuk memperlihatkan konsep, alat, objek, atau cara menggunakan sesuatu. Misalnya, guru menggunakan LCD proyektor untuk memperlihatkan PowerPoint atau media 3 dimensi untuk menjelaskan proses meletusnya gunung berapi. Dan tujuan dari penggunaan media ini agar memperjelas dalam memperagakan sesuatu. Yang kedua, familiarity. Pengguna media pembelajaran seringkali memilih media yang sudah lumrah bagi mereka karena sudah menguasai media tersebut. Jika menggunakan media lain akan memerlukan waktu, tenaga, dan biaya tambahan untuk mempelajarinya. Yang ketiga, clarity. Guru menggunakan media agar bisa memperjelas pesan pembelajaran dan memberi penjelasan yang lebih efektif. Tanpa penggunaan media, guru tidak bisa memberi penjelasan yang secara detail dan spesifik. Contoh, ketika seorang guru menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup seperti bernafas dengan insang dan paru-paru. Nah, siswa yang tidak pernah melihat bentuk paru-paru dan insang mungkin akan membayangkan bentuk yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, disinilah media itu digunakan agar membantu siswa untuk memahami materi dengan jelas dan konkret. Yang terakhir, active learning. Media pembelajaran bisa melakukan lebih dari yang bisa guru lakukan dalam meningkatkan aktivitas belajar siswa. Tujuan utama pembelajaran ialah menjadikan siswa untuk berperan aktif baik secara fisik, mental, ataupun emosional. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kriteria umum pemilihan media. Pemilihan media pembelajaran itu harus mempertimbangkan beberapa kriteria agar efektif dan sesuai dengan kebutuhan. Nah, media itu dipilih bukan hanya karena menarik, tetapi juga harus selaras dengan tujuan pembelajaran, isi materi, serta karakteristik siswa. Pemilihan media pembelajaran tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Media bukan sekedar alat bantu agar pembelajaran itu terlihat menarik, tetapi merupakan bagian penting yang menentukan keberhasilan proses belajar mengajar. Agar juga media itu benar-benar efektif dan sesuai dengan kebutuhan,
ada beberapa kriteria umum yang harus dipertimbangkan, yaitu ada 4 kriteria. Yang pertama, kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, kesesuaian dengan materi pembelajaran. Yang nomor 3 yaitu kesesuaian dengan karakteristik peserta didik. Dan yang terakhir, kemudahan akses dan ketersediaan media. Nah, dalam hal ini, media itu harus familiar dengan karakteristik siswa, yaitu mengkaji sifat-sifat dan ciri media yang akan digunakan. Hal lainnya, karakteristik siswa, baik secara kuantitatif atau jumlah, ataupun kualitatif, yaitu kualitas, ciri, dan kebiasaan lain dari siswa terhadap media yang akan digunakan. Nah, terdapat media yang cocok untuk sekelompok siswa, namun tidak cocok untuk siswa lainnya. C. Kriteria khusus pemilihan media. Kriteria khusus dalam memilih media pembelajaran yang tepat berdasarkan akronim antara lain akses, kemudahan akses, memilih media dan memastikan media tersedia serta bisa dimanfaatkan oleh siswa. Cost, mempertimbangkan biaya media yang kita pilih dan aspek manfaatnya. Unit cost dari media akan menurun jika penggunaannya semakin banyak. Teknologi, mungkin saja kita tertarik kepada satu media tertentu, tapi kita perlu perhatikan apakah teknologinya tersedia dan mudah menggunakannya. Katakanlah kita ingin menggunakan media video di kelas. Interactivity, media yang baik adalah yang dapat memunculkan komunikasi dua arah. Setiap kegiatan pembelajaran yang Anda kembangkan tentu saja memerlukan media yang sesuai dengan tujuan pembelajaran tersebut. Jadikan media itu sebagai alat bantu siswa dalam beraktivitas, misalnya puzzle untuk anak SD atau MI. Organisation. Pertimbangan yang juga penting adalah dukungan organisasi. Novelty, kebaruan dari media yang Anda pilih juga harus menjadi pertimbangan. D. Prosedur pemilihan media. Yang pertama, ada format pemilihan media. Dalam memilih media, terdapat beberapa format yang dapat kita gunakan, antara lain yaitu flowchart. Flowchart adalah sistem yang menggunakan eliminasi untuk mengambil keputusan dalam pemilihan media. Flowchart dapat membantu dalam menentukan media yang paling sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Yang kedua, matriks. Matriks adalah format yang terstruktur dalam bentuk kolom yang menghubungkan dan menyesuaikan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Matriks dapat digunakan untuk membandingkan dan menganalisis hubungan antara variabel-variabel yang terkait dengan pemilihan media. Yang ketiga, checklist. Checklist adalah format yang sama dengan matriks dalam mengambil keputusan, tetapi lebih sering dipakai untuk pedoman atau bahan baku dalam pemilihan media. Checklist dapat digunakan untuk memastikan bahwa semua aspek yang terkait dengan pemilihan media telah dipertimbangkan. Kedua, prosedur pemilihan Anderson. Prosedur pemilihan Anderson adalah salah satu model pemilihan media yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran. Tahapan dalam prosedur ini yaitu yang pertama, tentukan sifat pesan yang akan dipaparkan, yaitu dengan menentukan jenis pesan yang akan kita berikan kepada siswa, seperti fakta, konsep, atau prosedur. Yang kedua, mempelajari metode yang sesuai dengan sifat pesan
pembelajaran seperti ceramah, diskusi, ataupun demonstrasi. Yang ketiga, analisis pesan pembelajaran, yakni menganalisis pesan pembelajaran untuk menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang keempat, tentukan media yang sesuai dengan tujuan dan karakteristik siswa tersebut, seperti usia, kemampuan, dan minat dan bakat. Yang kelima, evaluasi kekurangan dan kelebihan. Mengevaluasi kekurangan dan kelebihan media yang dipilih untuk memastikan bahwa media tersebut efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang keenam, perencanaan, pengembangan, dan produksi media. Merencanakan pengembangan dan produksi media yang dipilih untuk memastikan bahwa media tersebut siap digunakan dalam proses pembelajaran. Ketiga, prosedur pemilihan Usher. Model Usher adalah salah satu cara pemilihan media yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Setiap huruf dari kata Usher memiliki makna tersendiri, yaitu A. Analyze learner characteristic. Menganalisis karakteristik siswa, seperti usia, kemampuan, dan minat, untuk menentukan media yang sesuai dengan kebutuhan mereka. S. State objectives. Menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, seperti meningkatkan pengetahuan, keterampilan, ataupun sikap. S. Select, modify, or design material. Memilih, memodifikasi media yang ada atau mendesain media sesuai dengan keperluan pembelajaran. U. Utilize material. Memakai bahan atau media dengan memperhatikan cara penggunaannya, seperti cara penyajian, interaksi, dan umpan balik. R. Require learner response. Memperhatikan respons siswa pada media yang dipaparkan atau ditampilkan, seperti partisipasi, interaksi, dan keterlibatan. E. Evaluate. Evaluasi ditunjukkan untuk melihat pemahaman siswa mengenai materi yang disampaikan melalui media seperti tes, kuis, atau proyek. Jadi, kesimpulannya, pemilihan media pembelajaran yang tepat dapat membantu siswa memahami materi dengan lebih baik. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan media pembelajaran yaitu tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, jenis materi yang diajarkan, dan ketersediaan sumber daya. Guru dapat mempertimbangkan faktor ini dalam memilih media pembelajaran yang sesuai agar tujuan pembelajaran tercapai dan hasil belajar siswa semakin meningkat. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ada yang kurang dari penjelasan kami, dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.